Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Khairunisa, NIM C021834 dari kelas akuntansi C angkatan 2018. Baik, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. Kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi jangan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, trust atau trustee, sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru trustee menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan atau trust deed atau trust indenture. Yang keempat, beli sewa atau lease purchase, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak lebih dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Penjualan angsuran dengan bentuk-bentuk perjanjian tersebut di atas biasanya dilaksanakan untuk barang-barang tidak bergerak seperti gedung, tanah, dan aktiva-aktiva tahan lama lainnya. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua cara, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi dengan perjanjian. Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasikan dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Beban biaya untuk pendapatan dalam periode yang bersangkutan harus meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam hubungannya dengan pengumpulan piutang atas kontrak penjualan angsuran. Kemungkinan tidak dapatnya piutang itu
direalisasikan maupun kemungkinan rugi sebagai akibat pembatalan kontrak. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau cost dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan. Sesudah seluruh harga pokok kembali, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengakui keuntungan proporsional dengan tingkat penerimaan pembayaran angsuran. Di dalam akuntansi, prosedur demikian dikenal dengan metode angsuran atau dasar angsuran atau installment method or installment basis. Penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran atau installment method, seperti tersebut dalam nomor 3 di atas, perbedaan antara harga penjualan atau dalam kontrak dengan harga pokoknya atau cost dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi atau unrealized gross profit. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi atau unrealized gross profit ke dalam rekening realisasi laba kotor atau realized gross profit. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya lama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau regular sales dan penjualan angsuran atau installment sales. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dan penjualan angsuran.